Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Tsumma ssalatu wassalamu ala tawha Rasulillah. Tsumma ssalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridho illa wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana ma kanu khususan mu'allif hadzal kitab Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, memasuki hadis nomor 343. An Abi Usaid Malik ibni Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Usaid, bapaknya Usaid, namanya Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Ini merupakan sahabat yang asli penduduk Madinah, yang biasa disebut dengan kaum Ansor. Kalau yang pendatang pindahan dari Makkah itu namanya Muhajirin. Nah, kayak di Cipucang ini kan ya ada yang Ansor, ada yang Muhajirin. Lah, hadis yang diriwayatkan atau yang meriwayatkan hadis ini namanya Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, termasuk golongan sahabat yang awal-awal masuk Islam dan ikut berperang mulai dari perang Badar, perang Uhud sampai ke selanjutnya. Dan sahabat Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi ini meninggal pada masa pemerintahan Utsman kalau nggak salah. Hadis yang diriwayatkan atau beliau bercerita bahwa baina nahnu julusun, kami ini di antara kami duduk-duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa sekarang apa? Kongko-kongko. Nongkrong. Ternyata Rasulullah itu gak wiridan terus di dalam, Pak. Yo kali-kali nongkrong sama sahabat-sahabatnya, mendengarkan keluh kesah, curhatan para sahabat. Ketika mereka duduk-duduk bersama dengan Rasulullah, ini yang cerita Malik bin Rabi'ah tadi. Idz ja'ahu rajulun, tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi Rasulullah min Bani Salamah. Orang yang datang itu dari keluarga besar Bani Salamah. Faqala, kemudian laki-laki dari keluarga Bani Salamah tadi itu bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasul, apakah masih tersisa, apakah masih ada cara untuk saya berbakti kepada kedua orang tua saya ba'da mautihima,
setelah orang tua saya itu meninggal. Lah kalau masih hidup, nah kalau memang demennya martabak ya beliin martabak ya. Demennya teh manis ya bikinin teh manis. Lah ini kalau udah meninggal bagaimana ya Rasul? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Iya. Maksudnya iya itu ada. Apa itu? Yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah, as-salatu alaihima. Ketika orang tua nggak ada, maka kewajiban bukan kewajiban, bakti yang pertama dari seorang anak adalah as-salatu alaihima. Tekstualnya di sini adalah mensolatkan. Tapi kalau dalam tafsirnya dimaknai ad-du'a, artinya mendoakan. Karena memang dalam sholat itu ya intinya doa. Apalagi yang di takbir yang ketiga dan keempat itu isinya kan doa, Allahumma firlahu dan seterusnya. Yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu dan seterusnya. Tapi tekstualnya memang as-salatu alaihima, mensolatkannya. Dan keterangan dalam kitab Nihayatuz Zaid bahwa yang paling afdol untuk menjadi imam dalam sholat jenazah itu adalah ahli waris. Ahli waris itu ya bisa anak, bisa cucu, bisa mantu. Orang lain itu kalau memang ahli warisnya udah nyerah, udah angkat tangan, udah nggak bisa, udahlah pasrah. Cuman kadang kalau di kita mah pasrah bongkoan ya, mulai dari borongan, mulai dari awalnya mandiin, ngafanin, nyolatin, sampai nguburin, sampai nahlilin, selesai 7 hari wes borongan. Atau tekan kontrak borongan guys. Borongan. Yang paling afdol itu kalau dalam kitab Nihayatuz Zaid tulisan Imam Nawawi Banten itu adalah ahli warisnya. Maka minimal seminim-minimnya anak kita yang minimal bisa sholat jenazah. Nanti kalau kita meninggal yang ngimami itu biar anak kita. Kecuali kalau anak kita perempuan semua ya wes mantu. Kalau nggak mantu ya cucu. Yang penting masih ada hubungan kerabat. Bahkan sampai kalau seandainya, karena rata-rata kita ini perantau, orang tua jauh non di sono meninggal, kita nggak bisa pulang karena alasan macam-macam, ya wis bisa ada namanya sholat jenazah bil ghaib. Sholat jenazah yang jenazahnya itu nggak ada di depan kita. Dan memang tidak ada kewajiban kalau sholat jenazah itu jenazahnya ada di depan kita. Seandainya kita sholat jenazah di sini, kok jenazahnya masih ada di luar, boleh. Orang kalau haji, kalau umroh kan sholat jenazah, sholat gaib kan hampir setiap waktu. Tapi jenazahnya tidak dihadirkan. Karena memang diperbolehkan sholat jenazah untuk tidak menghadirkan jenazahnya. Cuma tidak lazim. Kalau di masyarakat kita di Indonesia ini gak umum. Umumnya lazimnya ya jenazah taruh di depan. Bahkan kalau seandainya kok ada yang meninggal, kebetulan dia orangnya gak pernah ke musola, begitu nyolatin kok jenazah gak dibawa masuk, ahli warisnya protes. Mentang-mentang bapak saya nggak pernah ke musola, nyolatin aja nggak boleh di dalam. Padahal nggak ada kewajiban, nggak ada keharusan jenazah itu taruh di depan, enggak. Mau taruh di mana saja boleh. Cuma memang yang lazim di kita jenazah itu ya taruh di depan. Dan sholat jenazah itu bukan fardu kifayah hanya untuk laki-laki. Untuk perempuan juga sama Pak, hukumnya sama, fardu kifayah. Cuman lagi-lagi di kita sholat gak ngikut, nganter ke kuburan ikut. Padahal kalau kita mau jujur Pak, nganter ke kuburan, nganter sama ziarah beda loh Pak, hukumnya beda. Kalau nganter itu kan berarti bersamaan dengan berangkatnya jenazah.
Kalau ziarah itu jenazah udah ada di sana baru datang, itu namanya ziarah. Kalau ziarah secara umum hukumnya sama, sunnah, baik laki maupun perempuan. Tapi kalau nganter ke pemakaman itu sunnah, bahkan kifayah bagi laki-laki dan makruh tahrim bagi perempuan. Ini sering Mbak saya sampaikan ketika pengajian ibu-ibu, sering saya sampaikan. Tapi karena ini sudah kadung membudaya, yo untuk merubahnya yo memang butuh proses waktu yang lama. Ya sering saya sampaikan. Kalau sholat jenazah, apalagi itu keluarga dekat, yo mbok ikut yang perempuan, wong yang yang nikmati harta peninggalan kan bukan hanya laki-laki, yang perempuan juga ikut. Ya maka ketika nyolati yo alangkah baiknya ikut. Tapi nanti ke pemakaman biarkan para laki-laki, kaum laki-laki yang nganter, sementara perempuan tetap di rumah. Ini kadang kebalik Pak budaya kita. Yang laki-laki pada nyolatin ke masjid, ke musola, perempuan kadang udah ngantri di mobil. Di sini begitu ya? Enggak ya? Alhamdulillah kalau enggak. Lah iya, kadang-kadang yang lakinya nyolatin Mbak, lah perempuannya malah udah heboh. Udah bareng mobil saya aja enak, adem, enggak ada orangnya. Loh, supirnya bukan orang apa ya? Ya kadang kan omongannya begitu kan ya. Udah di mobil saya enggak ada orang. Enggak ada orangnya, supirnya apa? Kenapa hukumnya beda Pak antara laki dan perempuan? Karena secara umum emosi laki-laki dan perempuan itu kan beda. Laki-laki itu lebih stabil daripada perempuan. Kalau perempuan itu emosinya labil, gampang terbawa suasana. Apalagi yang dimakamkan itu keluarga dekat. Begitu ngelihat dimasukkan, bisa pingsan. Lah ya kalau orangnya kecil Pak ya, gotongnya enteng ya. Kalau pingsan orangnya segini kan manggil bulldozer ya. Tinggalin. Lah iya. Kadang malah melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak bagus. Kadang malah nyensus nisan ya. Kalau ini saya perhatiin memang perilaku orang yang pada ke makam itu. Kalau yang laki-laki kadang ikut hadir di situ, entah ikut tahlil, ikut doa. Yang perempuan kadang muter nyensus nisan. Namanya cakep, namanya mirip sama suami kamu tuh. Ya Allah, kata saya mending daripada begitu, udah mending sono depan kantor itu kalau di Budi Dharma itu kan ada jualan mie ayam, bakso, mending makan itu daripada masuk bikin masalah. Lah iya, mending depan kantor itu bakso enak, mie ayam, mending itu sekalian daripada ngikut nanti kelenger pingsan, wah tinggalin malah bahaya. Nah, maka hukum kadang beda baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dan kewajiban yang pertama bagi bukan kewajiban ini, cara bakti yang pertama bagi seorang anak terhadap kedua orang tuanya ketika meninggal adalah as-sholatu alaihima atau as-sholatu lahuma, mensolatkan untuk keduanya. Kemudian yang kedua wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Nah, kalau di kita memohonkan ampun itu dibikai dalam acara tahlilan. Ada yang dibikin 3 hari, 7 hari, berapa lagi? 40, 100, 200, 300, sudah terserah lah. Nggak ada aturan baku. Mau hari berapa hari terserah, mau tiap hari sampai sebulan ya alhamdulillah ya. Lumayan lah ya, pulang-pulang kan nenteng. Besek ya. Kalau tiap hari kan lumayan, tetangga kanan kiri. Nggak ada aturan khusus. Mau 40 itu pas di hari hanya ya boleh, mau kurang ya boleh, mau lebih ya nggak apa-apa. Wong itu masukan dari budaya. Kalau dalam bahasa kerennya katanya akulturasi budaya, Pak. Ajaran agamanya dalam hadis ini adalah wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk kedua orang tua yang udah nggak ada itu. Lah memohonkan ampun kan terserah caranya, Pak. Nah, kalau saudara kita yang sebelah sono memang bilangnya bid'ah, haram. Tapi dengan kasus 2 kali kasus ini mereka seperti tertampol mukanya sendiri. Tertampol apa namanya? Kayak nabok mukanya sendiri.
Pertama ketika meninggalnya Ustadz Yazid Jawas, yang pokoknya dikit-dikit bid'ah, mana dalilnya? Dia bilang katanya kalau orang meninggal nggak boleh diumumin di masjid. Begitu dia meninggal diumumin, Pak. Media lagi. Lah iya di media lagi. Meninggal nggak boleh pakai ambulan, dia pakai ambulan. Di kuburan nggak boleh dipasangi lampu, kuburannya dipasangi lampu. Lah terus nggak boleh macam-macam ibadah di kuburan. Akhirnya banyak jamaahnya yang nyolatin di kuburannya. Akhirnya kan kayak nabok mukanya sendiri, Pak ya. Yang selama ini bilang haram, ternyata dilakukan sama santri-santrinya. Terus yang belum lama ini, Pak, baru 2 hari atau 3 hari, seorang tokoh Wahabi namanya Sapik apa siapa yang jenggotnya segini loh, yang orang Jawa Timur apa mana itu? Sapik Basalama. Kan ibunya meninggal. Dalam fatwanya dia bilang kan nggak boleh niyahah. Niyahah itu kumpul-kumpul makan-makan di rumah duka. Lah kalau budaya kita kan kadang pulang dari kuburan, tetangga kita kanan kiri datang masakan begitu, yang datang dari kuburan makan. Kemudian malamnya kalau tahlilan, ya ada makan kadang 3 hari 7 hari terus. Mereka akan selalu menyerang itu bahwa ini niyahah. Niyahah itu ya pokoknya nggak boleh, haram. Begitu maknya meninggal, beredar video, Pak. Datang pada yos makan-makan, yang nyediain aja dia. Malah kecewa pada ketawa ngakak-ngakak. Terus akhirnya netizen kan cerdas, Pak. Ternyata yang haram itu cuma baca tahlil la ilaha illallah astagfirullah subhanallah, baca yasin. Kalau ngakak-ngakak ketawa ketiwi enggak. Ini kan jenenge wis boh lah. Kalau memang bilang haram, ya wis begitu maknya meninggal pulang tutup pintu biar gak ada yang datang. Lah ini malah pasang tenda, nyediain kursi. Lah kan sama aja. Kalau kita datang kumpul baca yasin, baca tahlil, dia enggak. Sama kayak orang mengharamkan salaman setelah sholat. Haram, enggak boleh salaman setelah sholat. Tapi kalau buka HP boleh. Wong di videonya ada, begitu assalamualaikum langsung set. Tahu balas WA atau apa ya enggak tahu, enggak kelihatan nih. Ceramahnya tiap hari bilang kalau selesai sholat enggak boleh itu salam-salaman. Enggak ada tuntunannya, enggak ada dalilnya. Bid'ah. Kalau bid'ah sesat, kalau sesat neraka. Lah neraka surga dibikin luas, kalau neraka semua surga yang nempatin siapa? Kayak sekarang nih, Pak, di media sosial pokoknya perang tahunan, perang musim maulid. Sekarang nih, di media sosial seru, Pak. Pokoknya yang demen maulid akan mengeluarkan dalil tentang maulid, yang enggak demen akan mengeluarkan. Begitu mereka tertampol muka sendiri. Ada di Kampar Riau, itu ada undangan dari Bupati Riau, ngundang penceramah dari Salafi dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Netizen cerdas ya, Pak. Pokoknya ada yang berlawanan langsung heboh di media sosial. Lah termasuk dalam hal masalah 3 hari 7 hari itu memang budaya. Lah yang inti dari ajaran agama itu adalah wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya, untuk orang tua. Yos minimal selesai sholat Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau nggak bisa doa yang aneh-aneh itu udah lebih dari cukup, karena itu diambil dari Quran. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa diambil dari Quran. Kalau doa yang diambil dari Quran menempati level tertinggi. Kita baca ngerti nggak ngerti, pahalanya ada. Wis apalagi punya orang tua yang sudah nggak ada. Nah, kalau yang masih ada, cara bakti masih banyak. Tapi kalau udah nggak ada, tadi yang pertama mensolatkan, yang kedua wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Kemudian yang ketiga, wa infadhu ahdihima, yaitu memenuhi apa yang dulu pernah menjadi keinginan atau cita-cita dari orang tua. Misal
Kita punya orang tua dulu pernah ngomong mau nyumbang AC atau apalah di musola sini. Belum kesampaian, Allah berkehendak lain, dipanggil oleh Allah. Kalau memang kita tahu bapak kita pernah ada keinginan, yo kita kabulkan. Apalagi masalah hutang piutang dan budaya. Ini saya bilang budaya, Pak. Ntar ada yang protes lagi, memang dalilnya mana? Biasanya kalau ada orang meninggal sebelum atau setelah sholat jenazah kan ada sambutan, Pak ya. Ntar ditanya itu dalilnya mana sambutan. Ini budaya, Pak. Tapi budaya begitu bagus, luar biasa. Di antara sambutan itu intinya biasanya kan memperingatkan masalah hutang piutang. Lah kita sebagai ahli waris, sebagai anak, sebagai tanda bakti ketika orang tua kita udah nggak ada, yo menyelesaikan masalah utang. Lah utang itu karena urusan dunia, yo butuh saksi, butuh bukti. Lah kalau nggak ada saksi, nggak ada bukti, tiba-tiba ada orang datang ke kita, Mas, bapakmu utang sama saya 20 juta loh, Mas. Lah kita apa ya langsung percaya, Pak? Ya kecuali ada nih saksinya, ini buktinya. Lah dalam Islam itu masalah utang piutang bahasanya jelas banget, Pak. Di surat Al-Baqarah, surat terpanjang di 282 itu ayat terpanjang. Full bahas masalah teknis kalau kita utang piutang. Awal ayat dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Ini yang dinasihati langsung orang yang sudah iman. Maka redaksi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Idza ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Kalau kalian mengadakan transaksi jual beli yang pembayarannya ditunda alias utang. Perintah Islam yang pertama adalah faktubu, catat. Ini kadang yang ngejalani ini malah kadang orang lain ya, Pak. Lah kita ini kadang apalagi kalau sama temen deket begini kan ya, dah sama kayak sama siapa aja udah bawa aja bawa, beres. Apalagi cuma segitu, lagi baik, kecil cuma 500.000 udah bawa. Itu lagi butuh kan. Tapi nanti suatu saat, Pak, kita lagi butuh. Kemarin mana 500.000? Seandainya orang yang kita pinjemi itu ngelak, kapan saya ngutang? Terus kita ngomong apa? Nggak ada saksi, nggak ada bukti. Makanya Islam itu jauh-jauh hari udah memberitahu pada kita agar tidak terjadi perselisihan antara yang ngutang dan yang ngutangi. Catat, tulis, kalau perlu ya ada saksi, ada bukti. Tulisan itu biar jadi bukti, kalau perlu ada saksi. Apalagi sekarang, Pak, ada foto gampang tinggal cekret. Bukan segitu aja. Bukan masalah segitunya, ini ajaran Islam. Islam itu yang dibahas santai detil itu biasanya kalau yang berpotensi akan menimbulkan masalah. Yang dibahas detil itu biasanya masalah muamalah. Kalau masalah sholat dalam Quran hanya perintahnya ayo kerjain sholat, tapi nggak pernah diajarin caranya sujud, caranya rukuk, enggak. Tapi kalau dalam masalah potensi bermasalah seperti masalah utang, maka bahasanya detil banget. Nanti bisa dicek di 282 surah Al-Baqarah, itu surat terpanjang, ayat terpanjang. Saksi ada harus di ayat itu. Yang pertama adalah catat. Lah kalau ada catatan seandainya bapak kita meninggal, begitu bukain kasur atau apa, begitu buka surat wasiat, ternyata dibuka ke hutang sama Kiai Tamrin 2 juta, sama Pak Kiai Rohman 4 juta. Wah, mayan ini. Mayan dapat wasiat, catatan utang. Lah kalau memang kita sebagai ahli waris, sebagai bukti kita untuk bakti, yo menyelesaikan utang piutang itu. Dan kalau sebelum warisan dibagi, kalau ada sebelum warisan dibagi, maka yang didahulukan adalah menyelesaikan masalah hutang piutang. Nah, cara bakti kepada kedua orang tua yang ketiga adalah wa infadhu ahdihima, yaitu
menepati atau memenuhi dulu yang pernah menjadi keinginan atau janji dari kedua orang tua kita. Lah janji sama dengan utang, al-wa'du dainun. Janji itu adalah utang. Kemudian wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima. Wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, yaitu membangun, tetap menjaga silaturahim dengan orang-orang yang dulu menjadi teman dekat orang tua kita. Enggak mutus. Kalau dulu bapak kita itu teman CS-nya Pak ini, ya sekali-kali kita sebagai anak tetap melanjutkan itu. Karena itu sebagai bentuk bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-teman dari orang tua itu. Lah ini 5 atau 4 tadi poin cara yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang orang tuanya sudah tidak ada dan dia pengen tetap bakti kepada kedua orang tuanya. Kalau masalah kerapiin kuburan, hadis ini memang nggak disebut Pak, tapi itu hanya ngikuti budaya, nggak ada salahnya kerapiin kuburan. Tapi yo jangan cuma dirapiin, nggak pernah didoain, cuma datang dirapiin, habis dirapiin bawa air sama kembang disiram dari ujung ke ujung, habis itu mengheningkan cipta, mulai nunduk, selesai pulang. Lah opo ibu. Lah kalau cuma disiram takutnya dari bawah teriak, tong kelilipan tong, bukannya didoain malah disiram-siram doang tong. Doain, wes minimal kalau kita nggak bisa ya duduk, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Kalau cuma sekali bentaran, ya diulang mau 40 kali, mau 100 kali, kelihatan udah pantas, pulang. Lah kalau yang bisa ya mau baca Yasin kayak mau tahlilan, wes terserah monggo. Apalagi sekarang kan kalau menjelang, bukan sekarang lah ya, kalau menjelang bulan puasa kan jasa doa di Budi Dharma kan banyak ya. Asal kita ke situ, ya asal ada yang bawa. Ntar saya mau berjalan. Mau ke sana ya? Iya, lumayan loh itu. Saya pernah lihat di acara TV itu hasilnya lumayan ya kan? Pasar. Lah iya, asal modal bawa sorban, buku Yasin sama bawa jengkok. Ada jengkok juga. Wong saya pernah survei Pak, lihat-lihat dan saya juga pernah ditawarin. Saya diajak sama temen ziarah ke makam bapaknya, karena saya kebetulan pakai celana levis, pakai kaos panjang, pakai topi. Disamperin, Mas, mau ini nggak dibantu dengan doa? Ya seikhlasnya aja lah Mas, seikhlasnya loh, tarifnya seikhlasnya. Lah kalau ikhlasnya 1 juta kan lumayan ya. Iya. Ya wes kalau memang nggak bisa, ya wes niati sedekah untuk diberikan ke almarhum. Masalah bacaannya mbuh bener mbuh enggak itu enggak, yang penting kan kita sedekah dulu. Sedekahnya kita yang penting. Masalah dia bacanya mbuh plekutuk yang penting bunyi. Loh orang nyari kerja ya wis lah. Kita niati sedekah nyenengin orang ya, termasuk niatnya untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 344. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah menyampaikan, ma ghirtu ala ahadim min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Ini Aisyah bercerita, ma ghirtu, saya tidak pernah merasa cemburu, ala ahadin min nisa'in nabi, kepada siapapun dari istri Nabi. Ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha, melebihi kecemburuanku kepada Khadijah.
Artinya begini, Aisyah itu kalau dengan istri-istri yang lain nggak pernah cemburu, tapi kalau sama Khadijah cemburu. Wa ma ra'aituha qattun, padahal kata Aisyah, saya itu belum pernah, kalau orang Jawa nggak menangi apa ya? Nggak lihat langsung itu, nggak pernah ngobrol langsung dengan Khadijah, hanya tahu namanya. Karena ketika Khadijah itu meninggal kan setahun atau beberapa bulan sebelum Rasulullah hijrah. Lah ketika Khadijah meninggal, Aisyah itu kan masih kecil. Lah ketika masih kecil itu dia kan nggak begitu inget Khadijah itu kayak apa. Lah saya itu nggak pernah ketemu langsung ngobrol dengan Khadijah, tapi kok ketika Rasulullah itu kok dari istri-istri Rasulullah itu kok yang paling saya cemburu Khadijah. Nah ini cerita Aisyah. Walakin kana yuksiru dzikraha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang sering nyebut-nyebut nama Khadijah. Wa rubbama dzabaha syata thumma yuqattimuha a'dha'an thumma yab'atsuha fi sadaiqi Khadijah. Kalau Rasulullah lagi ada rezeki, misalnya motong kambing atau apa, maka yang dianterin duluan itu teman-temannya Khadijah. Jadi walaupun Khadijah udah meninggal kan punya teman-teman. Nah, ketika Rasulullah mungkin lagi ngadain walimah, motong kambing lah, yang dianterin itu teman-temannya Khadijah. Kalau bahasa kita biar gak mutus silaturahmi, tetap itu yang diajarkan Rasulullah. Walaupun misalnya kita punya keluarga udah meninggal, misalnya orang itu dulu istrinya si fulanah udah meninggal, kemudian dia nikah lagi. Lah walaupun udah mantan ya, dalam tanda kutip ya, tapi tetap disambung silaturahim dengan saling memberi hadiah. Farubbama qultu lahu, maka suatu saat saya kalau bahasa kita protes pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'an lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Ya Rasul, kan Khadijah udah nggak ada, kok kayaknya yang disebut cuma Khadijah aja, apa nggak ada istri yang lain? Kan istrinya banyak, apa nggak ada yang lain kok yang disebut masih Khadijah? Kalau kata Rasulullah, fayaqulu innaha kanat wa kanat, karena memang Khadijah itu begini. Dan memang Khadijah itu kan cinta pertama Rasulullah, Pak ya. Kata orang katanya kan Kalau cinta pertama itu gimana Pak Kiai? kayak begitulah. Rasulullah itu orang yang romantis loh Pak. Cinta pertama itu susah dilupa, gitu ya. Ternyata Rasulullah begitu. Beliau cerita bahwa Khadijah itu kanat wa kanat itu ditafsiri oleh para ulama tafsir hadis. Wallahi amanat bi hina kafara bi qaumi. Ini Rasulullah memberikan penjelasan kepada Aisyah, gini loh, Khadijah itu cinta pertama. Kemudian Khadijah itu orang yang percaya kepadaku saat umatku itu malah mendustaiku, nggak percaya dengan aku ketika Rasulullah pertama diangkat jadi Rasul. Yang pertama menolong Rasulullah ketika baru pertama kali menerima wahyu, pulang dari Gua Hira, badan panas menggigil gak kaluan, yang nolong Khadijah. Kemudian watan sorot seni hina khadzalani. Lah Khadijah itulah orang yang nolong aku saat orang-orang mau mencelakaiku. Lah Khadijah itu juga orang yang menghabiskan hartanya untukku atau memberikan semua hartanya untukku untuk perjuangan saat orang lain malah, kalau bahasa sekarang embargo. Apa embargo itu apa ya? Bahasa gampangnya ya. Rasulullah itu ketika di Mekah dakwah menyiarkan Islam itu sampai dikucilkan, sampai nggak boleh dagang dengan Rasulullah. Ibarat misalnya di sini dia datang ke warung mau beli, nggak mau melayani. Kalau dia punya barang dijual, nggak ada yang mau beli. Itu namanya apa ya? Boykot. Nah, di boykot. Saat orang-orang memboykot saya, Khadijah yang berjuang mati-matian bantu saya. Maka posisi Khadijah nggak tergantikan.
nggak terlupakan, walaupun istri yang lain banyak, nggak terlupakan. Dan Rasulullah menikah lagi itu kan setelah Khadijah wafat. Saat Khadijah masih ada, Rasulullah itu nggak menikah lagi. Maka kalau ada yang pengen menikah lagi, yang nyunnah itu yang sesuai sunnah, itu dengan syarat bini pertama meninggal. Kok iya, abot syaratnya ini masane kok. Ya kalau ngikuti katanya sunnah Rasul ya, kalau ngikuti plek sunnah, nikah pertama itu dengan janda yang lebih tua. Ya kan? Rasulullah umur 25, Khadijah umur 40. Dan Khadijah itu sebelum nikah dengan Rasulullah udah nikah 2 kali. Berarti udah janda 2 kali kan ya? Itu kalau nyunah loh ya, kalau mau nyunah. Kemudian Rasulullah berumah tangga dengan Khadijah sampai punya anak 6. Begitu punya anak yang ke-6, Khadijah wafat, Rasulullah nggak menikah lagi. Setelah wafat baru menikah lagi. Dan dari pernikahan yang selanjutnya Rasulullah hanya punya anak 1 lagi, namanya Ibrahim, dari seorang istri namanya Maria. Maria kalau dalam bahasa lain Maria, dari bangsa Koptik, Mesir Koptik. Sampai sekarang masih mayoritas Kristen, Kristen Koptik namanya. Lah kalau mau nyunah, ya ikuti caranya begitu. Nikah dengan janda yang lebih tua, nikah yang udah nikah 2 kali. Kemudian ketika janda itu udah wafat, itu pun janda hartanya udah habis loh. Buat perjuangan Rasulullah, baru Rasulullah menikah lagi. Lah ini maunya nikah sama yang muda. Iya. Yang ini, nggak ada harapan kali ini. Masa sih? Lah kada wa kana li minha waladun. Dan Rasulullah kemudian menyampaikan alasan satunya lagi, dan anak saya itu hampir semua dari Khadijah. Cuma 1 tadi yang dari Maria namanya. Ibrahim itu pun meninggal di usia balita. Lah kalau yang sampai sekarang keturunan Rasulullah menyebar ke seluruh penjuru dunia, ya dari 1 ibu yaitu Khadijah. Maka walaupun istrinya lebih dari 2-3, tapi Khadijah tidak tergantikan. Dan yang berani protes yang paling muda. Biasanya kalau bini muda begitu ya. Enggak, kalau di sinetron dulu Pak, protes mulu gitu ya. Ya iya, sinetron. Tapi ternyata Aisyah begitu. Yang berani protes masalah istri cuma Aisyah, yang lain mah nggih ya Rasul, nggih. Yang berani protes Aisyah. Ini hadis yang nomor 344. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.